Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari surat Al-An'am. Kita masuk pada ayat ke-56. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana orang-orang musyrikin berusaha untuk merayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengusir orang-orang miskin dari kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa orang-orang kafir yang kaya tersebut bisa masuk Islam. Tetapi ini adalah ide yang tidak benar ya. Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantah ide-ide mereka semua itu ya. Di antaranya Allah berfirman, "Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah." Katakanlah wahai Muhammad, inni nuhitu, sungguhnya aku dilarang. Yang larang tentunya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku ini dilarang. Dilarang untuk apa? An a'budal ladzina tad'una min dunillah, untuk menyembah yang kalian sembah selain Allah. Di sini Allah menggunakan kata alladzina, yaitu orang-orang yang kalian sembah selain Allah ya. Karena kita tahu bahwasanya yang mereka sembah berhala-berhala adalah perwakilan dari orang-orang soleh yang dijadikan perantara oleh mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menggunakan kata alladzina. Alladzina dalam bahasa Arab itu adalah isim mausul atau kata sambung untuk orang-orang yang berakal ya, untuk berakal ya. Hal ini kenapa? Karena mereka yang mereka sembah dari berhala-berhala hanyalah perantara antara mereka dengan Allah dan merupakan simbol dari orang saleh seperti Lata. Lata adalah seorang yang kana yalitu sawiqul hujjaj, yang dahulu ketika masih hidup suka membagi-bagi makanan bagi jamaah haji. Tatkala dia meninggal maka dikultuskan, dibangunkan patung di atas kuburannya kemudian disembah ya. Sebagaimana sembahan-sembahan orang-orang di zaman Nabi Nuh, wa qalu la tadharuna waddan wa laswa'an yaghutz wa ya'uq wa nasra. 5 orang ini adalah nama-nama berhala yang dahulunya adalah orang-orang saleh yang meninggal kemudian dikultuskan, dibangunkan patung-patung. Sehingga meskipun yang mereka sembah patung tetapi mereka menganggap adalah perwakilan dari orang-orang saleh. Makanya di sini menggunakan kata alladzina. Alladzina adalah kata sambung bagi orang-orang yang berakal. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, aku dilarang untuk beribadah kepada sembahan-sembahan atau orang-orang yang kalian sembah selain Allah. Qul la attabi'u ahwa'akum. Katakanlah, diusul ulang lagi. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku ikuti hawa nafsu kalian, sungguhnya aku telah sesat kalau begitu dan aku bukan termasuk dari orang-orang yang mendapat hidayah. Ini di antara Allah menyuruh Nabi untuk tegas kepada mereka dalam menolak tawaran mereka, ide mereka agar orang musyrikin, orang-orang Islam yang miskin disuruh diminggirkan dulu. Demikian juga mereka punya ide agar Nabi menyembah berhala-berhala mereka. Semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Qul la attabi'u ahwa'akum." Katakanlah aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Artinya apa? Nabi tidak disuruh mengatakan aku tidak akan mengikuti ide kalian, tapi Nabi disuruh mengatakan ide mereka itu adalah hawa nafsu. Ide mereka itu adalah nafsu. Itu menjelaskan bahwasanya agama mereka hanya dibangun di atas hawa nafsu. Logika enggak, dalil enggak. Kalau itu tinggal apa? Tinggal hawa nafsu. Agama mereka menyembah berhala, ide-ide mereka semuanya adalah sekedar hawa nafsu yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka ingin beragama tapi sesuai dengan yang mereka suka. Di antaranya mereka tidak ingin bergabung dengan orang miskin. Ini hawa nafsu. Ya. Ya, kalau aku ikuti kalian, aku telah tersesat. Kata Nabi SAW, wa ma ana minal muhtadin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Allah tidak mengatakan wa ma ana muhtadin. Ya. Kalau begitu aku tidak dapat petunjuk, bukan. Tapi Allah menyuruh mengatakan kalau gitu aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya ini penafiannya benar-benar total ya. Kalau dikatakan berarti saya tidak dapat petunjuk, bisa jadi dapat petunjuk dari sisi yang lain. Tapi kalau begitu saya bukan termasuk orang-orang yang dapat petunjuk, seakan-akan kalau saya sampai ikuti kalian, saya benar-benar terlepas dari
petunjuk dari segala sisi. Artinya saya benar-benar sesat, ya, segala jenis petunjuk telah lepas dariku karena aku bukan termasuk dari orang-orang yang dapat petunjuk, ya. Karena kita tahu orang dapat petunjuk mungkin dapat petunjuk dari sisi ini, dapat petunjuk dari sisi ini, dapat petunjuk dari sisi ini. Ketika aku mengikuti kalian, aku benar-benar lepas dari segala bentuk hidayah. Sehingga aku keluar dari rombongan orang-orang dapat petunjuk dengan keluar secara total. Dan ini penegasan dari lafaz Al-Qur'an, intinya tegas kepada orang-orang musyrikin tersebut, ya. Ini berarti isyarat bahwasanya Nabi tidak mungkin ikut mereka, ya. Dan dijelaskan bahwasanya yang membuat Nabi tidak bisa ikuti mereka karena benar-benar beda agama, ya. Kalian menyembah berhala, aku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku bisa mengikuti ajaran kalian sedikit pun? Kemudian Allah suruh lanjutkan, "Qul inni ala bayyinatin mir rabbi." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku berada di atas petunjuk dari Rabbku. Ya. Jadi Allah suruh mengatakan, wahai Muhammad, jelaskan kepada mereka, aku tidak ragu sama sekali. Ide-ide kalian aku tolak. Enggak ada keraguan bahwasanya apa yang aku bawa ini adalah kebenaran. Harusnya kalian tinggalkan hawa nafsu kalian, ikuti petunjuk yang aku bawa. Ala bayyinah, ya. Maksudnya hujjah yang nyata, Al-Qur'an. Bayyinah artinya sesuatu yang nyata. Ya, Al-Qur'an itu adalah hujjah yang sangat nyata, yang sangat jelas. Mir Rabbi, apalagi dari Rabbku. Ini adalah aku di atas hujjah yang jelas di atas dari Rabbku. Wa kadzdzabatum bih. Sementara kalian mendustakannya, ya. Kalian mendustakan hujjah yang aku bawa tersebut, kalian mendustakan Al-Qur'an. Kemudian Allah suruh bantah mereka lagi, ma indi matasta'jiluna bih. Aku tidak punya tidak berkuasa untuk memenuhi tuntutan yang kalian minta, yaitu agar azab segera diturunkan kepada kalian. Inil hukmu illa lillah, hukum hanyalah milik Allah. Yaqussul haqqa, Allah menyampaikan, mengkisahkan kebenaran. Wa huwa khairul fasilin, dia sebaik-baik pemberi keputusan. Ini rupanya ada permintaan-permintaan mereka yang tersirat dari ayat sebelumnya sampai ayat sekarang. Tadi kalau kita kumpulkan ada 3 permintaan dari mereka. Yang pertama, mereka minta Muhammad SAW untuk menyembah berhala mereka, ya. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, "Qul inni nuhitu an a'budu alladziina tad'uuna min dunillah." Katakanlah aku dilarang untuk menyembah apa yang kalian sembah. Sekarang mereka punya ide, ya Muhammad, bagaimana kalau kau menyembah sembahan kami, nanti kami sembah sembahan engkau. Maka disuruh bantah. Kemudian tadi juga punya ide, bagaimana kalau orang-orang miskin diusir, ya. Maka katakanlah aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian, agama kalian semua hawa nafsu. Ini ide yang ketiga, mereka bilang, mereka tantang, ya Muhammad, kalau kami salah, turunkanlah azab bagi kami. Ya. Rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Kata mereka, kalau kami salah, ya Rabb kami turunkanlah azab bagi kami sebelum hari kiamat. Jangan tunda hari kiamat, kami ingin diazab sekarang. Mereka minta, ya. Atau mereka mengatakan autus kita sama kama za'amta alaina kisafan dalam surat Al-Isra. Wahai Muhammad, kalau kami salah, turunkan bongkahan langit menimpa kami. Turunkan, enggak ada masalah. Ya, mereka nantang. Wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dalam surat Al-Anfal kata mereka, ya Allah, mereka berdoa kalau memang yang Muhammad bawa itu kebenaran, ya Allah, maka turunkanlah hujan batu kepada kami. Timpakan hujan batu, ya Allah, kepada kami, ya. Atau timpakan kepada kami azab yang pedih. Jadi mereka nantang Muhammad, ente kalau benar, Anda kalau benar, turunkan azab. Ketika azab tidak turun-turun, mereka seakan-akan meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu bukan nabi. Kalau nabi mana azab? Mana azabnya? Ajil lana qittana, turunkan azab segera. Kami enggak mau, jangan tunggu azab hari kiamat. Sekarang turunkan azab kepada kami. Maka Allah suruh Nabi membantah ide mereka itu, ma indi ma tasta'jiluna bih. Bukan kekuasaanku, ya. Azab yang kalian minta tersebut untuk disegerakan. Ya. Ya. Urusannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Halim, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Halim. Al-Halim adalah zat yang bisa mengadab tapi dia tunda. Agar kalian sadar, agar kalian berubah, agar kalian kembali kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, ya. Ma indi ma tasta'jiluna bihi. Bukan kekuasaanku untuk ngurusin turun azab atau tidak. Inil hukmu illa lillah. Semua urusannya, hukumnya di sisi Allah.
Yaqussul haqqa, ya, yaitu Allah menjelaskan kebenaran kepada hamba-hambanya dengan penjelasan yang memutuskan semua argumentasi mereka pada hari kiamat kelak. Jelas. Mereka enggak bisa lagi beruzur pada hari kiamat kelak. Allah sudah turunkan penjelasan hujjah yang tegas. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, agar yang benar di atas petunjuk dan yang binasa juga di atas petunjuk. Jelas. Yaqussul haqqa. Dalam qiraah yang lain ada di sini yaqussu dibaca dengan yaqussu, dibaca dengan yaqdi. Ya, yaqdil haqqa. Allah memberi Allah menghukum dengan kebenaran, wa huwa khairul fasilin, dan dia sebaik-baik pemberi keputusan. Dua-dua qiraah datang, qiraah yang datang dalam ayat ini. Ada yaqussul haqqa, artinya Allah mengkisahkan kebenaran dengan dalil-dalilnya sehingga kalian tidak punya hujah lagi pada hari kiamat kelak. Atau yaqdil haqqa, kalian sekarang aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menetapkan segala keputusannya, dia sebaik-baik pemberi keputusan. Kemudian Allah suruh melanjutkan, "Qul law anna 'indi mastastajiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya aku yang memegang kekuasaan untuk menurunkan azab kepada kalian, sudah selesai, kalian akan selesai. Laqudiyal amru baini wa bainakum. Keputusan sudah selesai. Ya, seakan-akan sebagian ahli tafsir mengatakan Rasulullah berkata, kalau aku yang diberi kekuasaan untuk menurunkan azab kepada kalian, kalian ngeyel-ngeyel, minta-minta, tantang-tantang, aku turunkan azab. Ya. Aku tidak tunda-tunda lagi, tapi ini urusan Allah, bukan urusanku. Bukan urusanku, tapi ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lain halnya ketika Nabi SAW dalam beberapa kondisi, seperti ketika di Taif, Rasulullah SAW dilemparin dengan batu, dihina, diusir, ya. Datang malaikat gunung, kemudian menawarkan hukuman azab kepada orang-orang musyrikin. Lau syi'ta la utbiqanna alaihimul akhshabain. Kata malaikat gunung, ya Rasulullah, aku terserah kau perintahkan aku, ya. Allah telah mengirimku untukmu. Kalau kau mau, aku akan angkat 2 gunung, aku timpakan kepada mereka orang musyrikin. Kata Nabi SAW, la, jangan. Ya, jangan, ya. La'allallahu yukhriju min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga Allah keluarkan dari keturunan mereka yang menyembah Allah dan tidak bersyirik kepada Allah. Ketika itu mereka memang berbuat jahat kepada Nabi, tapi mereka tidak nantang minta azab. Mereka tidak nantang minta azab. Tapi dalam ayat ini Nabi mengatakan kepada mereka, Nabi mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalau seandainya aku berkuasa untuk menurunkan azab atau tidak, sebenarnya kalian ngayal minta-minta azab terus, aku wala qudiyal amru, selesai perkara aku akan turunkan azab bagi kalian. Tetapi ini bukan urusanku. Wallahu a'lamu bizzalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang orang-orang yang zalim. Siapa di antara mereka yang berhak dapat hidayah di kemudian hari? Siapa di antara mereka yang tepat untuk diturunkan azab? Kapan waktu yang tepat akan diturunkan azab? Allah yang lebih tahu, dan Dia adalah Al-Hakim, dan Dia Maha Bijaksana, dan Dia adalah Al-Halim. Al-Halim yaitu menunda azab karena berharap hamba-hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada yang lebih, kalau bahasa kita, tidak ada yang lebih sabar seperti Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang lihat orang melakukan suatu kemungkaran, kita jengkelnya luar biasa, dada kita tidak kuat, dada kita mendidih. Allah lihat hamba-hambanya maki-maki Allah, mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah begini, berbuat kesyirikan, beribadah kepada kuburan, beribadah kepada jin, nyembelih, tapi yang bermaksiat, yang membangkang, yang berperang, menantang perang dengan Allah, riba, yang berzina, yang macam-macam, berbagai macam kemaksiatan. Yang menghina Allah, mengucapkan kata-kata kufur, tapi Allah biarkan. Allah kasih rezeki kepada mereka. Makanya tidak ada yang la asbar ala Allah, tidak ada yang sabar seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang sabar seperti Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi semuanya ada waktunya, semuanya ada waktunya. Allah menunda azab, ada hikmah yang Allah kehendaki, ya. Ada hikmah yang Allah kehendaki, ya. Taib, wallahu a'lamu bizzalimin. Yaitu Allah lebih tahu tentang orang-orang zalim. Tidak ada yang samar bagi Allah tentang kondisi mereka, tentang perkataan mereka, tentang perbuatan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab sesuai dengan waktu yang tepat yang Allah kehendaki, ya. Baik, setelah itu kita masuk pada ayat berikutnya, ayat 59. Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Di sisi Allah lah kunci-kunci perkara-perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui seluruh apa yang di daratan dan apa yang di lautan.
Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak ada satu biji yang berada dalam bumi. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada sesuatu yang basah, tidak ada sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah berada di Lauhil Mahfuz, kecuali sudah berada di tercatat di Lauhil Mahfuz. Baik, kita ingin mensyarah ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatun fil ardi wala habbatun fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Baik, perhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah dan di sisinya. Dan di sisinya. Di sisi Allah. Kunci-kunci ilmu gaib. Kunci-kunci perkara yang gaib, kunci-kunci perkara yang gaib. Kunci-kunci perkara-perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang di daratan, di darat, dan apa yang di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha, tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak ada satu biji dalam kegelapan bumi. Tidak ada satu biji dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, tidak ada yang basah dan kering. Basah, kering, kecuali di Lauhil Mahfuz, kecuali di Lauhil Mahfuz. Baik, perhatikan sini, ayat ini didatangkan buat apa? Untuk menguatkan bantahan Nabi SAW. Nabi tadi mereka minta, kalau kamu benar wahai Muhammad, turunkan azab kepada kami. Nabi mengatakan, bukan urusanku. Inil hukmu illa lillah, mengenai urusan azab, urusan Allah Subhanahu wa taala. Qul law kana 'indi ma tasta'jiluna bi laqudiyal amri baini wa bainakum. Kalau memang aku punya hak untuk menurunkan azab, aku akan turunkan azab. Wallahu a'lamu bidzalimin. Allah lebih tahu orang yang zalim. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan sisi Allah perkara-perkara gaib. Artinya saya tidak tahu apa-apa. Kapannya itu yang tahu hanya Allah. Kapan azab turun kepada kalian? Ya. Kapan azab turun kepada kalian? Yang tahu hanya Allah. Karena dia yang tahu ilmu gaib ya. Baik. Dan di sisinya, perhatikan di sini apa namanya? Ini adalah khabar, harusnya kan mafatihul ghaibi indahu. Kunci-kunci perkara gaib ini mubtada, ini khabar. Tetapi khabar didahulukan menunjukkan al-hasr, yaitu hanya di sisi, kalau kita artikan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menunjukkan ilmu gaib yang tahu hanya Allah. Kemudian ditekankan lagi pada yang kedua, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini taukid, penekanan secara makna. Penekanan maknawi. Penekanan maknawi. Kalau ini penekanan lafzi, secara penekanan lafzi ya. Dengan lafalnya kita tahu Allah menekankan, hanya Allah yang tahu ya, secara lafal.
Jadi benar-benar yang tahu ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, barang siapa yang mengatakan Nabi mengabarkan apa yang terjadi besok, faqad a'zama 'alallahil firyah. Siapa yang mengatakan Muhammad bisa mengabarkan apa yang terjadi besok, sungguh dia telah benar-benar berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi yang tahu tentang ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sebutkan. Tidak ada yang tahu ilmu gaib secara mutlak kecuali Allah. Apalagi bicara tentang masa depan. Malaikat tidak tahu, jin tidak tahu, nabi pun tidak tahu. Ya. Ini saya ingatkan kembali, sudah saya bahas tapi saya ingatkan kembali. Tidak ada yang tahu ilmu gaib. Ya. Malaikat tidak tahu, jin tidak tahu, apalagi dukun bahlul ya, apalagi manusia ya. Ya. Malaikat tidak tahu, buktinya banyak. Seperti dalam Al-Quran, ketika malaikat bertanya, apa hikmahnya ya Allah, kau ciptakan Adam dengan anak turunnya akan menumpahkan darah, ya, saling bunuh-bunuh, kerusakan di muka bumi. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Tidakkah sudah aku katakan kepada kalian, aku tahu yang gaib-gaib di langit dan di bumi. Malaikat di langit tidak tahu ada yang gaib-gaib di langit. Malaikat tidak tahu. Makanya malaikat saja yang tugasnya mencatat takdir janin, dia tanya. Ketika Allah suruh catat, dia tanya, ya Rabbi, dzakarun am unsa? Ini laki apa perempuan? Allah suruh catat laki-laki misalnya. Rezekinya bagaimana? Allah suruh catat, dia enggak tahu, dia tanya dulu. Dia tidak asal nyatat sendiri, dia enggak tahu. Maka dia tanya. Ketika dia sudah tulis, dia sudah tahu. Tapi artinya dia tidak tahu kecuali Allah kasih tahu. Tidak ada yang dengan zatnya tahu sendiri, itu enggak ada ceritanya. Enggak ada. Nabi pun tidak tahu. Ya. Jin tidak tahu, buktinya Allah mengatakan tentang kisah Nabi Sulaiman, ya. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adzabil muhin, ya. Ya. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adzabil muhin. Ketika kami telah putuskan Sulaiman meninggal dunia, tidak ada yang kasih tahu dia meninggal kecuali rayap yang makan tongkatnya kemudian dia jatuh. Tatkala dia jatuh ternyata jin-jin baru tahu, oh Sulaiman sudah mati. Kalau mereka tahu Sulaiman sudah mati, mereka sudah kabur sejak awal. Tapi mereka harus bekerja berbulan-bulan menyangkal Sulaiman masih hidup mengawasi mereka. Kalau mereka tahu kata Allah, ma labithu fil adzabil muhin, kalau mereka tahu Sulaiman sudah mati sejak awal alaihissalam, mereka tidak mau kerja. Tapi mereka tidak tahu. Jin aja enggak tahu tentang kapan Sulaiman sudah mati, enggak tahu. Bukan masa depan mata mereka Sulaiman sudah mati, mereka tidak tahu alaihissalam. Oleh karenanya malaikat tidak tahu, jin tidak tahu, manusia tidak tahu, tapi terkadang Allah kasih tahu manusia dan malaikat, para rasul, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah yang tahu ilmu gaib, tidak kasih siapapun kecuali rasul yang Allah ridhai, yaitu malaikat dan manusia, ya. Ketika Allah mengatakan kunci-kunci, perhatikan sini. Maka ingat, tidak ada jalan mengetahui ilmu gaib sama sekali. Tidak ada jalan atau kunci untuk mengetahui ilmu gaib, mengetahui masa depan. Sama sekali. Sama sekali. Oleh karenanya semua kunci batil, ya, karena Allah yang pegang kuncinya. Semua kunci atau metode atau cara batil seluruhnya, ya. Banyak batil seluruhnya. Apa? Mengetahui masa depan dengan melihat dengan jari-jari, ya. Apa ini? Garis jari. Oh, ini kalau begini nasibnya gini. Bohong, ya. Melihat masa depan dengan ambil kopi, taruh sesuatu, oh ini bohong. Melihat masa depan dengan melihat pergerakan bintang, bohong. Melihat masa depan dengan mengetahui masa depan dengan melihat tanggal lahir, bohong. Semuanya bohong. Semuanya bohong. Ya, melihat masa depan dengan garis-garis tertentu, rumus-rumus tertentu, bohong, semuanya bohong. Bohong semuanya. Ya. Bohong. Makanya di antara bantahan disampaikan oleh, kalau tidak salah, Imam Al-Qurtubi, lihatlah bagaimana sekelompok orang, ratusan orang, ribuan orang dalam kapal yang tenggelam. Itu bintangnya beda-beda, tapi mereka tenggelam rame-rame. Semua peramal ngawur, ya. Jadi tidak ada, ini semua kedustaan, tidak ada yang bisa pegang kunci ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tidak tahu ilmu gaib kecuali Nabi kasih tahu.
dikasih tahu oleh Allah. Adapun selain nabi dan rasul tidak ada ya yang tahu, mereka hanya mengira-ngira atau mendengar kabar dari jin yang mencuri-curi berita dari malaikat. Jadi tidak ada cara untuk mengetahui masa depan, mustahil, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian maksud ayat ini, ikhwan, maksud ayat ini, tujuan ayat ini menjelaskan luasnya ilmu Allah. Lihat, kalau kita melihat perkara yang wujud ada pertama, perkara yang wujud ada dua, perkara yang gaib dan musyahad. Yang gaib suatu yang tidak terlihatan, yang musyahad yang terlihat. Di antaranya banyak hal yang kita tidak tahu, malaikat, alam jin kita enggak tahu. Bagi kita gaib. Bagi kita gaib ya. Malaikat jin enggak. Bagi yang perkara yang kelihatan juga, yang bisa kita lihat pun kita sangat terbatas, kita enggak tahu. Lihat. Pertama Allah sebutkan wa ya'lamu ma fil barri. Di sini ma isi mausul ya. Isi mausul. Ini ya memberikan faedah umum ya. Yaitu Allah mengetahui segala sesuatu yang di darat. Yang di darat ini banyak sekali di darat ini. Kita ini di darat. Hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, manusia darat banyak sekali ya. Dan kita para ulama mengatakan kenapa kita didahulukan Allah mengatakan daratan, karena daratan yang mungkin kita bisa bayangkan. Kita bisa bayangkan, darat kayak apa ya, tapi kita enggak bisa menguasai semuanya. Tapi kita bisa bayangkan betapa banyak barang benda-benda makhluk-makhluk di atas daratan, banyak banget, mau tumbuhan, mau hewan ya. Banyak sekali. Manusia dengan berapa miliarnya, dengan berbagai macam kegiatannya. Kemudian fil bahri, di lautan mungkin lebih luas daripada lebih beraneka ragam lagi daripada darat. Kita lebih tidak bisa membayangkan lagi. Lautan lebih hal yang gaib bagi kita. Dengan luasnya, dengan berbagai macam hewan-hewannya, dengan macam tumbuh-tumbuhannya, dengan berbagai macam kedalamannya, berbagai macam model airnya, tingkatan asinnya, tingkatan garamnya, berbagai macam alam sendiri dalam lautan. Rumput-rumput, macam-macam ya. Kita kadang-kadang nonton di televisi ya bagaimana alam-alam lautan. Tapi kalau alam darat kita masih bisa membayangkan. Tapi alam lautan kita kurang bisa membayangkan. Tapi bisa jadi alam laut lebih beraneka ragam daripada alam darat. Banyak sekali hal-hal dalam lautan ya. Dan tentu lautan lebih luas daripada daratan ya. Baik, jadi ini mencakup banyak ya. Ya, laut dan darat. Banyak hal, hewan, kemudian tumbuhan, ya, model tanah, ya, model segala model. Ya, karena Allah mengatakan semuanya, Allah mengetahui semua apapun mencakup, belum manusianya, ya. Dan berbagai macam Allah tahu semuanya. Ya. Detail. Lebih dari itu Allah gambarkan lagi, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang ada di alam semesta jatuh Allah tahu. Kondisi daun ketika jatuh Allah tahu. Ya. Kondisi daun ketika jatuh Allah tahu. Coba saya tanya sama antum ya. Berapa jumlah daun di alam semesta? Berapa jumlah daun? Siapa yang pernah hitung ya? Enggak usah jumlah pohon berapa? Satu pohon berapa daunnya? Pohon mangga itu berapa daunnya? Belum berbagai macam pohon, triliunan mungkin pohon, belum daunnya berapa. Tetapi setiap daun Allah tahu urusannya masing-masing daun tersebut ya. Kemudian wala habbatin fi dhulumatil ardi, bahkan biji yang masuk dalam bumi, wala ratbin wala yabisin, semua yang kering, basah, illa fi kitabim mubin, semuanya Allah sudah tulis lauhil mahfuz ya. Ini menjelaskan tentang bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan rahasianya apa? Rahasianya cuma satu, yaitu firman Allah, "Ala ya'lamu man khalaq." Bukankah yang mencipta tahu tentang ciptaankah? Yang mencipta tahu tentang ciptaannya? Ini logika yang sangat sederhana. Allah yang ciptakan kita, Allah yang ciptakan hewan, Allah yang ciptakan laut, Allah yang ciptakan rumputan, Allah yang ciptakan
Daun Allah ciptakan, tumbuhan semuanya karena Allah yang ciptakan. Allah tahu tentang apa yang diciptakan. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Semuanya. Ya. Kita sangat lemah, ilmu kita sangat lemah. Kita ini berbicara yang nampak saja kita nggak bisa menguasai, apalagi berbicara tentang yang gaib. Ya, kita lebih-lebih tidak tahu. Kalau kita bicara masa depan kan panjang. Kita bicara ilmu yang zaman 1 jam sekarang aja, otak kita udah nggak kuat, database sudah nggak ada, nggak bisa. Hard disk apa yang bisa menampung ilmu yang 1 jam sekarang kita nggak mampu. Apalagi seharian penuh apa yang terjadi, semua gerakan-gerakan kita nggak ada yang bisa menampung itu semua. Apalagi tentang masa depan yang entah berapa ribu tahun, juta tahun, gimana? Ilmu kita sangat terbatas. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ikhwan. Allah ingatkan, wahai manusia sekalian, Allah tahu tentang benda-benda atau makhluk-makhluk yang bukan dibebani dengan syariat. Hewan-hewan, tumbuhan, Allah tahu. Tanah, gunung, lautan, air terjun, semua Allah tahu tentang kondisi mereka. Bahkan daun yang jatuh pun Allah tahu tentang kondisinya. Nah, kalau Allah tahu dan itu adalah makhluk-makhluk yang tidak dibebani syariat, tidak ada pertanggungjawaban di akhirat kelak, bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan manusia? Maka manusia tentu Allah tahu ya, karena mereka di balik itu ada pembebanan, ada pertanggungjawaban pada hari kiamat. Maka jangan terbetik dalam benak kita, ya mungkin Allah tidak tahu, enggak mungkin. Allah tahu semuanya. Gerak-gerik hati kita pun Allah tahu. Ya. Dirikan mata kita pun Allah tahu semuanya. Apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lihat, apa yang kita tulis, semuanya Allah tahu. Dan semuanya di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Makanya kalau kita tulis sesuatu di internet, jejak kita boleh bisa hapus historinya, tapi historinya tidak pernah terhapus dari Lauhil Mahfuz. Baik. Kita lanjutkan. Allah mengatakan illa fi kitabim mubin, kecuali Allah catat di Lauhil Mahfuz dalam rangka untuk menegakkan bahwasanya ilmu ini Allah sudah tahu dan Allah sudah catat untuk menekankan hujah Allah tentang luasnya ilmu Allah kepada para hambanya. Dan ini membuat kita harus waspada karena jika makhluk-makhluk yang tidak mukallaf, yang bukan mukallaf, Allah tahu tentang mereka, apalagi tentang kita ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Pada ayat ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang yatawaffakum, maksudnya mewafatkan kalian. Maksudnya di sini adalah tidur. Tidur disebut juga dengan wafat ya. Makanya kalau kita bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana ya. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Allah menggunakan kata menidurkan dengan yatawaffa, mewafatkan. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari, maksudnya menidur kalian. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah bangkitkan kalian dari tidur kalian. Ya, Allah tahu apa yang kalian lakukan siang hari, Allah bangkitkan kalian dari tidur kalian, liyuqda ajalun musamma, agar kalian menjalankan ke umur kalian sampai ajal yang telah ditentukan. Ya. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah lah tempat kalian kembali. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah kabarkan kepada kalian apa yang kalian telah kerjakan selama di dunia. Di sini Allah ingin menjelaskan bahwasanya semua berjalan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang menidurkan kalian, bangkitkan kalian adalah Allah. Kalau Allah berkehendak kalian tidur tidak bangkit-bangkit, Allah mampu. Ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa ketika mau tidur, subhanakallah rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u, in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan Engkau lah aku meletakkan lambungku, dengan karena Engkau lah aku bisa mengangkat lambungku. Kalau Kau wafatkan aku, Kau tidak kembalikan ruhku, faghfir laha, maka ampunilah jiwaku. Wa in arsaltaha, tapi kalau Kau lepaskan kembali ruhku kembali kepada diriku, maka jagalah jiwaku dengan penjagaan yang Kau berikan kepada hamba-hamba yang saleh. Kita enggak tahu ya. Yang buat kita tidur, yang buat kita mati, yang buat kita bangkit kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata sebagian ulama, Allah menggunakan kata tidur dengan wafat dan dibangunkan dengan kebangkitan, ba'ats, untuk mengisyaratkan ini salah satu dalil tentang hari kebangkitan. Sebagaimana Allah bisa menidurkan kalian, Allah bisa kembalikan roh kalian, nanti hari kebangkitan pun demikian. Allah bisa menghidupkan kalian
kembali. Makanya setelah itu Allah mengatakan, "Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma." Allah bangkitkan kalian di waktu siang agar kalian menjalankan umur kalian sampai dengan ajal yang telah ditentukan. Setelah itu apa? "Tsumma ilaihi marji'ukum." Maka kalian akan dikembalikan kepada Allah, itu dibangkitkan kembali. "Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan kemudian Allah kabarkan kepada kalian atas semua yang kalian kerjakan. Ma di sini juga mausulah, berikan faedah keumuman. Allah akan kabarkan kepada kalian semua yang kalian kerjakan. Karena Allah Maha tahu. Kalau daun yang gugur saja Allah tahu bagaimananya, jatuhnya bagaimana, apalagi amalan kalian. Setelah itu Allah menyebutkan tentang kudrahnya, ya, kekuasaannya. Ya, kalau tadi tentang ilmunya yang luas, sekarang Allah menjelaskan tentang kekuasaan yang luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuasaan tertinggi di atas hamba-hambanya. Tidak ada satu hambanya pun keluar daripada kekuasaan Allah. Semua berjalan dengan kekuasaan Allah. Dia adalah raja yang sesungguhnya. Tidak ada pun keputusannya yang dilanggar oleh rakyatnya. Semua berjalan dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata Allah, "Wa yursilu 'alaikum hafazah." Dan Allah kirim kepada kalian hafazah, itu para malaikat. Ya, malaikat yang wa inna 'alaikum lahafizin, hafazah yaitu yang menjaga menulis amalan kalian. Tidak ada satu amalan pun yang terluputkan. Ya. Allah mampu mengirim malaikat untuk catat. Ya, sebenarnya tidak butuh semuanya, tapi ada hikmahnya kata para ulama. Allah kirim malaikat agar kita tahu ada yang mencatat. Ya, ya. Dan semua nanti akan ada buktinya. Catatan tersebut akan ditampilkan. Ya. Jadi Allah kirim malaikat untuk mencatat. Ya, semua apa yang kita lihat, apa yang kita tulis, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita komentari, terus apa yang terbetik dalam benak kita, dengan berbagai macam amalan hati, dengan berbagai macam dosa-dosa hati, ya, maka semua dicatat oleh malaikat. Malaikat punya kemampuan untuk membaca hati manusia. Ya. Sampai kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Sampai jika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, tawafat, jika tiba ajalnya, sudah selesai, mereka bekerja, tidur, bangun lagi, sampai tiba ajalnya. Kita enggak tahu kapan kita tidur enggak bangun-bangun lagi. Tapi sementara ini kita tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Allah hidup, matikan, Allah hidupkan, Allah matikan. Ada saat kita tidur enggak bangun-bangun lagi. Ya. Ketika tiba waktunya kita enggak bangun lagi, tawaffathu rusuluna, maka rasul-rasul kami, rasul maksudnya rasul-rasul kami mewafatkannya. Wa hum la yufarritun, dan mereka tidak tidak melalaikan kewajibannya sama sekali. Kita tahu malaikat maut, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Kata Allah, yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut. Allah menggunakan kata singular mufrad. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum dalam surat Alif Lam Mim Sajdah, katakanlah bahwasanya malaikat maut mewafatkan kalian. Tapi di sini Allah menggunakan kalimat plural. Malaikat-malaikat kami, rusuluna maksudnya malaikat-malaikat kami. Terus bagaimana? Malaikat maut banyak atau cuma satu? Sebagian ulama mengatakan malaikat maut cuma satu, tapi dia punya anak buah banyak. Dia punya anak buah banyak. Membantu dia dalam proses pencabutan nyawa. Atau dia yang mencabut nyawa dan dia mudah, malaikat bergerak dengan cepat. Ya, sudah pernah kita sampaikan bagaimana malaikat dari langit ke-7 Jibril turun kepada Nabi dalam waktu yang singkat. Makanya Allah mengatakan was-sabihuna was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa. Turun begitu cepat malaikat, ya, gerakannya begitu cepat sehingga kalau dia mau cabut nyawa mungkin cepat sekali. Tapi malaikat maut sendiri kemudian dia didampingi oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Kalau nyawa yang dicabut adalah nyawa dicabut adalah orang mukmin, maka langsung disambut oleh malaikat rahmat yang jumlahnya banyak. Dilihat sejauh mata memandang, malaikat itu banyak, kemudian dibawa ke langit. Kalau ternyata yang dicabut adalah pelaku maksiat atau orang kafir, maka langsung disambut oleh malaikat azab. Tapi yang cabut malaikat maut satu. Ya. Ini pendapat. Ya. Adapun disebut rusuluna, diwafatkan oleh malaikat kami, maksudnya adalah malaikat-malaikat yang bersama malaikat maut yang membantu proses terjadinya pencabutan nyawa. Wa hum la yufarritun, perhatikan kata Allah, wa hum la yufarritun, mereka tidak melalaikan kewajibannya. Maksudnya malaikat tidak mengurangi tugasnya, dia menjalankan tugasnya persis 100%. 100%. Seperti yang Allah perintahkan. Tidak seperti kita kan mungkin disuruh sholat ya kurang-kurang, baca Quran kurang-kurang, sedekah pelit-pelit, masih banyak hal ya. Suruh tandukkan pandangan masih ngelirik, kita begitu. Tapi malaikat enggak, malaikat kalau sudah menjalankan 100% persis seperti perintah Allah. Dalam qiraah yang lain, di sini yufarritun itu tidak melalaikan. Tafritu melalaikan. Dalam riwayat dalam qiraah yang lain, wahum la yufritun. Mereka tidak berlebih-lebihan.
Jadi persis mereka tidak kurang dan tidak lebih, persis seperti perintah Allah, sesuai dengan perintah Allah, tidak ditambah tidak dikurang. Sampai kata para ulama, kalau mereka mencabut nyawa nyawa yang kemudian perlu diazab, maka ketika mereka memukul basitu aidihim akhriju anfusakum, malaikat kemudian cabut nyawa tersebut, kemudian mukulannya pun persis seperti yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita yang diperintahkan mungkin tambah-tambahin kita pukulannya. Malaikat enggak, malaikat persis seperti yang diperintahkan oleh Allah. Ya, persis. Sudah tahu kadarnya orang ini pukulannya seberapa, dipukul seberapa, kapan, bagaimana disikapi. Wahum la yufarritun, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang, demikianlah malaikat. Ya, menjalankan tugas tidak dengan ijtihad sendiri, tidak, sesuai dengan perintah Rabbul Alamin. Persis. La yufarritun, la yufritun. Dalam dua qiraah. Tidak berkurang, tidak ditambah-tambahin. Tidak dikurang-kurangin, tidak ditambah-tambahin. Persis 100% seperti Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan apa yang mereka diperintahkan. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Setelah dicabut nyawa-nyawa tersebut, dikembalikan kepada Allah. Ya. Kembalikan kepada Allah maulahumul haqq. Yaitu yang pemilik hukum, ya. Yang hak, ya. Ala, yang mengurusi mereka dengan hak, ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Ya. Maka kemudian mereka dikembalikan kepada penguasa mereka yang sesungguhnya. Pemilik mereka sungguhnya, pencipta mereka yang sungguhnya. Ya, kemudian ala lahul hukmu, ketahuilah bahwasanya hukum itu hanya milik Allah. Wa huwa asraul hasibin, dan dia sangat cepat membuat perhitungan. Allah sari'ul hisab, kalau menghisab sangat cepat, karena kalau kita menghisab kan kita harus lihat dulu data dulu, kemudian kita hitung kalkulator. Kalau Allah semua sudah tidak dipikir, langsung selesai karena sudah tercatat semuanya. Tinggal pindahin, kalau kita bahasa kita tinggal pindahin data. Sudah ada tercatat semua, Allah sudah tahu, sudah tercatat Lauhul Mahfuz. Sudah selesai sebenarnya. Cuma Allah hanya ingin menegakkan hujah bagi hambanya. Makanya ditanya. Sebenarnya Allah sudah selesai semuanya. Hisab semua sudah selesai. Ya. Cuma hisab itu adalah untuk menegakkan hujah. Dilihatkan catatan amal. Semua tidak ada berubah, sudah di Lauhul Mahfuz. Makanya disebut Allah sari'ul hisab, karena tidak perlu mikir lagi, tidak perlu cari data lagi, semua sudah selesai. Tinggal menunjukkan aja. Nah, cuma menunjukkan itu dengan diskusi, dengan ditanya, bukan diskusi, maksudnya dengan ditanya, di sidang, ya, sehingga untuk menegakkan hujah di hadapan mereka. Taib, kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufiyah." Allah mengkritik atau mengingatkan kaum musyrikin Arab yang mereka, di antara sifat mereka, kalau dalam kondisi genting mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Ini suatu perkara yang mereka tidak ada yang tolak. Mereka benar-benar begitu. Kalau dalam kondisi sulit mereka ingat kepada Allah. Ya. Mereka benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri." Katakanlah, siapa yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di daratan maupun bencana di lautan. Tad'unahu tadarruan wa khufiyah, di mana kalian berdoa ketika itu dalam kondisi bencana, berdoa kepada Allah dengan tadarruan, dengan penuh kerendahan, wa khufiyah, dengan suara yang lirih, ya. La in anjana min hadhi, kalian berdoa, ya Allah, seandainya Allah selamatkan kami dari musibah ini, lanakunanna minasyakirin, kami benar-benar akan bersyukur kepada Allah. Ini janji mereka, menunjukkan mereka tidak bersyukur. Tapi ketika mereka dalam kondisi genting, dalam kondisi sulit, mereka bikin janji banyak janji palsu sama Allah. Nanti ya Allah, kalau kami selamat kami akan begini, kalau kami begini akan begini, kalau kami sukses kami akan begini, kalau kami dapat duit kami akan jadi orang rajin bersedekah, kalau kami sehat kami akan banyak salat, kami akan kami. Orang musyrikin juga dahulu begitu, dalam kondisi genting mereka mengatakan, la in anjana min hadhi lanakunanna minasyakirin. Kalau kami diselamatkan oleh Allah, kami akan bersyukur. Kata Allah, qulillahu yunajjikum minha. Katakanlah, Allah yang telah menyelamatkan kalian. Tidak ada yang selain Allah yang menyelamatkan kalian. Cuma Allah yang menyelamatkan kalian dari musibah tersebut. Wa min kulli karb, bukan cuma musibah bencana, dari segala kesulitan, dari segala kesempitan, dari segala kesengsaraan, dari segala penderitaan. Tsumma antum tusyrikun, tapi setelah itu kalian syirik lagi. Seharusnya kalau kalian sudah diselamatkan oleh Allah, kalian bertauhid harusnya. Kenyataannya setelah itu kalian syirik kembali. Ini ejekan bagi mereka. Ini gimana orang musyrikin Arab? Ya, kalian kalau dalam kondisi sulit berjanji-janji akan berbuat baik, akan sadar. Ketika diselamatkan syirik
syirik kembali. Wallahu alam, sepertinya tradisi begitu kuat sehingga mereka tidak bisa lepas dari tradisi tersebut. Harusnya mereka sadar, kalau kita diselamatkan oleh Allah, kenapa harus kembali lagi? Ya. Setelah itu, ya Allah sebutkan ayat yang mengatakan ya bahwasanya Allah mampu mengadab mereka. Mereka sekarang dalam kondisi aman. Sebelumnya mereka pernah diselamatkan, kemudian mereka sadar, berdoa kepada Allah, diselamatkan oleh Allah, kemudian syirik kembali. Sekarang dalam sehat walafiat, dalam kondisi punya harta yang banyak. Maka Allah ingatkan kapan-kapan sewaktu-waktu Allah bisa kirimkan azab kepada kalian. Qul huwal qadiru ala ayyaba'atha 'alaikum adzaban min fawqikum. Katakanlah dia Allah yang mampu untuk menurunkan azab kepada kalian. Adzaban min fawqikum, azab dari atas kalian. Au min tahti arjulikum, atau azab dari bawah kalian. Au yalbisakum syi'an, ya. Atau dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bermusuhan, ya. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, yang di mana sebagian kalian akan merasakan keganasan dari sebagian yang lain. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Dan perhatikanlah bagaimana kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami dengan berbagai macam modelnya agar mereka bisa memahami. Ayat ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kabarkan bahwasanya Allah mau kasih adab kapan saja bisa. Di sini Allah mengatakan qul huwal qadiru ala ayyaba'atha 'alaikum adzaban. Katakanlah Allah mampu untuk mengirimkan kepada kalian adzaban. Adzaban di sini nakirah tanwin, datang dalam konteks kalimat positif. Kita bilang berikan faedah mutlak. Apa bedanya mutlak dengan lafal umum? Kalau lafal umum itu mencakup segalanya. Kalau mutlak itu dia mencakup segalanya tetapi bergantian, ya. Misalnya saya mengatakan ra'aitu rajulan, aku melihat seorang lelaki. Maksudnya saya melihat seorang lelaki, bisa jadi lelaki itu tinggi, pendek, bisa jadi dia tua, muda, tapi satu saja. Beda kalau idza ra'aita rajulan, kalau kau melihat seorang laki, kalau masuk lafal umum itu mencakup seluruh lelaki. Jadi beda antara umum dengan mutlak, ya. Kalau umum itu umumnya syumuli, yaitu mencakup seluruhnya. Seperti kita mengatakan innal insana lafi khusr. Kalimat insani mufrad, tapi dia mencakup seluruh manusia. Seluruh manusia dalam kondisi merugi. Tapi kalau mutlak enggak. Mutlak itu dia umum tapi umumnya badali. Maksudnya bisa saja lelaki model apapun tapi satu. Kalau enggak ini ya ini, kalau enggak ini ya ini, itu namanya mutlak. Ini sekedar tambahan dalam usul fikih, mudah-mudahan nanti belajar suatu saat. Adzab min fawqikum, Allah bisa menurunkan azab dengan model apa saja, bukan seluruh azab, tapi Allah bisa menurunkan azab dengan model azab apa-apa saja dari atas, seperti Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Ada yang ditimpa dengan sa'iqah, dengan halilintar. Ada yang ditimpa dengan suara sayhah, suara yang sangat keras. Ada yang ditimpa dengan hujan batu, ya, sebagaimana kaum Lut. Allah ditimpa dengan batu-batu yang panas sebagaimana Abraha dan pasukannya, ya. Berbagai macam azab dari atas. Ada diturunkan angin yang begitu kencang seperti kaum Ad. Ya. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kalian seperti longsor atau gempa yang dahsyat, dari bawah kalian azab tersebut datang. Terserah Allah. Au yalbisakum syi'an, atau Allah tidak menimpakan azab dari atas, tidak azab dari bawah, tapi Allah menjadikan kalian saling bermusuh-musuhan, saling bunuh-bunuhan di antara kalian. Unzur kaifa nusarriful ayat. Lihatlah bagaimana cara kami memberikan ayat-ayat kami dengan berbagai macam model agar kalian paham. Sesekali Allah azab dengan model begini, sesekali Allah azab dengan model begitu, sekali Allah azab, agar kalian paham. Bahwasanya semua ini ada yang mengatur, ada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbuat kesyirikan, ya. Jangan berbuat kesyirikan. Adapun kita umat Islam, ya, kita terkena yang model ketiga, saling gontok-gontongkan di antara kita, terkadang saling bunuh-bunuhan di antara kaum muslimin, ya. Ini terjadi di sebagian kondisi, sebagian tempat, ya. Dalam satu hadis dari Thauban riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha." Sungguhnya Allah melipat bumi. Aku melihat timurnya dan baratnya. Ya, zahirnya begitu, Allah lipatkan bumi, dikecilkan di depan Nabi, Allah lihat bagian timur barat. Wa inna ummati saybuluku mulkuha ma zuwiyali minha. Maka kerajaan kekuasaan umatku akan sampai sesuai dengan apa yang aku diperlihatkan. Wa utitul kanzain al-ahmar wal abyad. Aku diberikan dua harta, yaitu yang merah dan putih, maksudnya mungkin emas dan perak. Ya.
Ada yang mengatakan Romawi dan Persia. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin amma. Aku minta kepada Allah, ya Allah jangan kau binasakan umatku dengan musim kemarau yang membuat mereka akhirnya mati. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan jangan mereka dikuasai oleh musuh sehingga seluruh kaum muslimin binasa. Ya, kalau sebagian ada dibunuh oleh orang kafir ada, tapi suatu musuh yang semua kaum muslimin binasa, jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna rabbi qala, dan Allah berkata, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, aku kalau sudah putuskan keputusan tidak akan tertolak. Wa inni ataituka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin 'ammah. Aku kabulkan permohonanmu, aku tidak akan binasakan umatmu dengan suatu kebinaan kemarau yang buat mereka akhirnya habis seluruhnya. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Aku tidak akan buat mereka dikuasai oleh musuh-musuh yastabiha baydatam, yang akan menghabisi mereka secara total. Walau ijtama alaihim bi aqtariha, meskipun seluruh orang kafir di alam semesta berkumpul tidak akan bisa menghabisi kalian. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan, sampai sebagian kalian membinasakan kalian. Wa yasbi ba'dhum ba'dhan, sampai sebagian kaum muslimin menawan sebagian yang lain. Artinya terjadi ya, terkadang kaum muslimin binasa karena saling bunuh-bunuhan di antara mereka sendiri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzur kaifa nusarriful ayat." Lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami, ya, hujah-hujah kami, la'allahum yafqahun, agar mereka mengerti. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Dan kaummu mendustakan Al-Qur'an padahal dia benar. Ya. Qul lastu alaikum biwakil. Katakanlah aku bukan penghisap kalian. Aku tidak mengurusi kalian, ya. Aku hanya memberi kabar gembira dan beri peringatan. Urusan kalian urusan Allah, bukan urusanku. Aku tugasnya hanyalah memberi kabar gembira dan beri peringatan. Kalian mendustakan terserah kalian. Urusan kalian dengan Allah, aku hanya memperingatkan. Qul lastu alaikum biwakil. Sekarang mereka mengatakan, Muhammad, timpakan azab kepada kami. Katakan, lastu alaikum biwakil. Aku bukan ini, aku tugasnya Rasul, bukan Tuhan. Tuhan yang menghukumi kalian, Tuhan yang menghabisi kalian, terserah Tuhan. Aku Rasul, ya, memberi tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Likulli naba'in mustaqar, tapi ingat setiap kabar itu ada hakikatnya. Likulli naba'in, naba' artinya khabar, mustaqar artinya hakikatnya. Ada yang menafsirkan setiap kabar adalah hakikatnya, atau setiap sesuatu pasti akan terjadi pada waktunya, ya, atau ada yang menafsirkan setiap amalan pasti ada balasannya, ya. Fasawfa ta'lamun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan wasaufa ta'lamun, dan kalian akan mengetahuinya. Baik, kita lanjutkan, masih 2 ayat lagi, ya, atau 1 ayat lagi, ya. Baik, Allah berfirman setelah itu, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, ya. Wahai Muhammad, jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami. Khawd dalam bahasa Arab itu maksudnya masukkan sesuatu di sungai atau di air, ya, khawd, yaitu tenggelam tapi dalam rangka memperdalam, tapi dalam olok-olok, ya, memperolok-olok, ya, yakhuduna fi ayatina. Jika kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, mengejek ayat kami, mendatangkan kebatilan, dan ulama mengatakan ini umum, mendatangkan kemungkaran, ya, fa'arid anhum, maka berpaling dari mereka, ya. Jangan duduk sama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, kecuali mereka bicara tentang bahasan lain, baru duduk bareng sama mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitan, jika ternyata syaitan melupakan engkau, fala taq'udu ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, maka ketika kau ingat jangan lagi duduk sama mereka orang-orang yang zalim. Ya, ini peringatan, ya. Kalau ada ayat-ayat Allah diolok-olok dalam satu majelis, diejek-ejek, sunnah-sunnah Nabi diejek-ejek, keluar dari majelis tersebut. Kalau kita lupa, lalai, baru kita ingat belakangan, jangan lagi duduk, segera cabut. Jangan hadiri majelis di mana ayat-ayat Allah dihina-hina, hadis-hadis Nabi dihina-hina, syariat Allah dihina-hina, direndahkan. Dan ada orang seperti itu, orang-orang seperti itu ada. Kalau enggak ada, ngapain Allah peringatkan? Ya, maka tinggalkan mereka. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam ketika menafsirkan ayat ini, beliau menekankan bahwa tidak boleh seorang duduk di majelis ahlul bidah, ya. Tidak boleh, karena kalau dia tidak mengingkari, dianggap dia akan memperkokoh, memperkuat, seakan-akan dia mendukung majelis-majelis bid'ah tersebut. Ya, kalau dia duduk di majelis bid'ah, kan bid'ah adalah mengingkari ayat-ayat Allah, bid'ah adalah bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia ingkari, ya. Ya. Kalau dia tidak ingkari,
maka dia akan dianggap seperti orang yang menyetujui bid'ah tersebut. Apa yang disebut yakhuduna fi ayatina, kata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, humul ladzina yaquluna fil Qur'an ghairal haq, yaitu orang-orang berbicara tentang Al-Qur'an tanpa hak. Orang liberal sekarang tafsiran Quran seenaknya, namanya tafsir kontekstual, namanya tafsir hermeneutika, tafsir seenak hawa nafsunya, terserah mau tafsir model apa boleh. Ya. Ini batil, jangan duduk sama mereka, ya. Kata Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah, wa hadza dalilun ala anna mujalasata ahli al-munkar la tahil. Ini dalil tidak boleh duduk sama orang melakukan kemungkaran, hukumnya haram. La tahil, tidak halal, haram. Tidak boleh duduk sama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Berkata sebagian ahlul bidah kepada Abu Imran An-Nakhai. Ahlul bidah ini berkata kepada Abu Imran An-Nakhai, "Isma' minni kalimah, wahai fulan, dengarlah satu kata dariku." Fa'arada anhu, maka dia pun pergi, dia tidak mau dengar. Wa qala wala nisfu kalim, wala nisfa kalimah. Saya tidak mau dengar engkau satu kalimat, setengah pun saya enggak mau dengar. Demikian juga diriwayatkan Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Kenapa? Karena mereka tahu ini pelaku bid'ah pasti ngomong tafsir ngawur dan Allah suruh bilang jangan duduk sama ahlul bid'ah. Jangan duduk sama orang-orang yang nafsir Al-Quran dan hadis ngawur. Kalau kamu sudah tahu ahlul bid'ah, jangan dengar. Satu kalimat jangan, setengah pun jangan. Ini peringatan kepada sebagian kita yang sok-sok. Sekarang di zaman YouTube semua mau didengar sama dia. Memang kalau Anda ustaz punya ilmu enggak apa-apa. Nanti dengar ini kena syubhat, dengar ini kena syubhat. Nanya lagi, ustaz ini maksudnya gimana? Nanti kena syubhat, bikin syubhat sendiri. Bikin pusing orang. Apa enggak ada majelis-majelis yang sudah jelas? Daripada musingkan diri dengan hal yang tidak jelas. Ya. Ini sok pintar, sok tahu, sok menganalisa. Ya. Apa kata para salaf, al-qulubu dha'ifah wa syubhat khattafah. Jiwa itu lemah, syubhat itu menyambar-nyambar. Ya akhi, saya saja harus berlindung kepada Allah. Saya baca buku-buku falasifah, buku-bukunya Yunani saya baca, diterjemahkan bahasa Arab banyak, bukunya Aristoteles, bukunya Plato, ya. Syubhat tok isinya, ya. Kalau orang tidak punya dasar logis, bisa kufur baca begitu. Bisa kufur, dia ragu tentang Tuhan, dia ragu tentang metode Al-Quran kalau dia enggak berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, ya. Oleh karena orang kalau baca filsafat, kemudian baca filsafat Plato, Aristoteles, kemudian Platonis dan yang lain, dia ragu tentang agama dan itu terjadi. Ya. Kecuali kita punya tujuan, kita ingin belajar, ingin menjelaskan kebatilannya, maka tidak apa-apa, Allah akan menolong. Tapi kalau kita enggak punya ilmu kemudian dengar-dengar, lihat bagaimana Ayyub Sikhtiyani, sebagaimana juga tadi Abu Imran An-Nakhai, ketika ada ahlul bidah mengatakan isma' minni kalimah, tolong dengar satu kata, kata dia wala nisfu kalimah, enggak, setengah pun saya enggak mendengar. Mengamalkan ayat ini. Idza ra'aita alladziina yakhudhu fi ayatina fa'arid anhum. Kalau kalian dengar ada orang-orang mengolok-olok ayat kami, dan ini ditafsirkan umum. Tadi Mujahid mengatakan itu semua yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, itu berarti memperolok ayat-ayat Allah. Tanpa dalil bicara tentang syariat. Tinggalkan. Ya. Baik, kemudian kata Allah, wa imman yunsiyannaka syaitan fala taq'udu ba'da dzikra ma'al qaumidz zalim. Tapi kalau kau lupa, ternyata kau duduk di situ, lupa, kau ingat belakangan, sudah terlanjur majelis berjalan, maka jangan duduk lagi, segera kabur. Tinggalkan majelis tersebut karena Allah. Jangan kau hormati majelis seperti itu. Itu majelis sedang merusak ayat-ayat Allah. Majelis sedang nafsir ngawur. Tidak semua orang bicara ayat berarti benar, tidak semua orang bicara hadis benar. Ya akhi, banyak sekarang yang halal, yang haram jadi halal banyak. Pakai ayat mengharamkan ini, menghalalkan ini. Pakai ayat menghalalkan ini. Orang menghalalkan zina saja pakai ayat. Allah menghalalkan musik pakai ayat. Orang mengatakan jilbab tidak wajib pakai ayat. Nah, pakai ayat enggak? Pakai ayat. Orang menghalalkan mengucapkan selamat Natal pakai ayat. Terus gimana? Kemudian setelah itu Allah berfirman, ayat yang terakhir pada malam hari ini, "Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Walakin dzikra la'allahum yattaqun, akan tapi memberi peringatan agar mereka bertakwa. Di sini kata para ulama, kecuali orang yang duduk dalam rangka memberi peringatan, maka tidak jadi masalah. Dia beri peringatan, dia tegur, ini tidak benar.
dia punya tujuan yang mulia, dia ingatkan. Kalau dia sudah ingatkan, dia sudah peringatkan, maka tidak apa-apa. Ya dia di situ dalam rangka memperingatkan dan dosa mereka bukan dia tanggung. Yang penting dia sudah bertakwa kepada Allah. Di antara bertakwa dalam majelis ini pertama meninggalkan, ini bisa, atau memperingatkan, itu juga bentuk bertakwa kepada Allah dalam menghadapi majelis seperti itu. Kalau dia sudah melakukan demikian maka tidak mengapa baginya. Wallahu alam, demikian saja kajian kita kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh 5. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.